Suara dulu bagus. Bagus, bagus. Jelas, Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah rahimakumullah. Kita lanjutkan pembahasan kita ya, masih terkait dengan panduan Ramadan. Yang kemarin bagaimana saya sampaikan ini adalah review ya, supaya kita mengingat-ingat kembali hal-hal yang terkait dengan Ramadan sebelum kita memasuki bulan Ramadan. Kira-kira warming up lah ya. Up secara fikriyah. Kalau warming up secara maknawiyah, harusnya kita udah mulai. Misalnya target kita Ramadan sehari sejus. Maka warming up-nya kita udah mulai nambah itu. Nambah bacaan Al-Quran kita pada hari-hari di bulan Sya'ban. Ya. Nabi SAW memperbanyak puasa di bulan Rajab dan bulan Sya'ban itu sebenarnya untuk supaya pemanasan, sehingga di bulan Ramadan secara maknawi, secara fisik pun ya, siap ya, untuk memasuki bulan Ramadan. Seringkali kan kita nggak pakai warming up ya, seperti olahraga itu langsung gitu, langsung running ya. Nah, akhirnya banyak yang kaget ya, terutama mereka-mereka yang memang orang-orang yang secara ini belum siap ya. Jika anak-anak itu juga perlu kondisiin, baca Quran dan seterusnya. Maka bahasan kita ini sebagai review supaya kita mempersiapkan baik secara fikriyah ya, maupun secara maknawiyah agar di bulan Ramadan nanti kita lebih siap. Pekan lalu kita udah bahas tentang keutamaan bulan Ramadan. Nah, sekarang kita sambung dengan keutamaan puasa. Fadhailus shaum atau fadhailus syiyam. Keutamaan berpuasa. Ikhwanillah rahimakumullah. Puasa ini memang sebuah bentuk ibadah yang Allah wajibkan ya, bukan hanya kepada kita umat Islam, umat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi puasa ini juga pernah Allah syariatkan ya, pada umat-umat terdahulu ya, dari nabi-nabi terdahulu ya, sebagaimana yang Allah firmankan di dalam surat Al-Baqarah 183 ya. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum telah diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian. Para ulama ahli tafsir ya, ketika menafsirkan ayat ini, mereka melakukan penjelasan bahwa puasa itu juga pernah diwajibkan pada umat-umat terdahulu ya, umatnya Nabi Nuh, umatnya Nabi Ibrahim, umatnya Nabi Musa, ya, umatnya Nabi Isa, dan nabi-nabi yang lain itu juga pernah diwajibkan berpuasa. Meskipun secara bentuk, ya, secara katakanlah mungkin SOP itu ada hal berbeda dengan puasanya Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik dari sisi waktu maupun dari beberapa hal yang terkait dengan teknis. Nah, tetapi puasa ini substansinya sama. Substansi puasa ya, yang kita lakukan dan umat-umat terdahulu lakukan itu sama. Apa itu substansinya? Substansinya terletak pada fadilah, terletak pada keutamaan. Yang pertama,
Ya, keutamaan puasa adalah sebagai penghalang dari siksa api neraka. Jadi puasa ini adalah penghalang dari siksa api neraka. Jadi sesuai dengan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kata Nabi, Innama syiyamu junnatun. Puasa itu adalah perisai. Yastajinnu biha al-abdu minan nar. yakni perisai yang dapat melindungi seorang hamba dari api neraka. Jadi puasa adalah tameng. Tameng. Jadi kalau kita lihat, katakanlah misalnya gaya pertempuran atau peperangan pada masa lalu ya, itu kan mereka pakai baju besi, ya. Udah pakai baju besi, udah gitu pakai tameng juga kan, pakai tameng. Ya, ini gunanya apa? Baju besi dan tameng melindungi diri dari senjata-senjata musuh, ya. Mulai dari tombak, pedang, dan seterusnya. Gitu ya. Nah, puasa dalam makna spiritual itu juga adalah junnatun, perisai, perlindungan. Ya. Melindungi diri kita dari apa? Dari api neraka secara ujungnya. Nah, Ibnul Arabi, salah satu ulama, itu mengatakan bahwa puasa ini kenapa bisa melindungi kita dari api neraka? Karena dengan puasa kita mampu mengekang diri kita dari berbagai macam godaan-godaan syahwat. Godaan-godaan syahwat. Memang sangat berbeda sekali ketika kita berpuasa dengan ketika kita tidak berpuasa. Ya. Saat berpuasa, ya, kita betul-betul menyadari ya, dengan tingkat kesadaran yang lebih bahwa Allah itu melihat kita, Allah memonitoring kita, ya kan? Meskipun seharusnya monitoring Allah kan dirasakan oleh kita harusnya setiap saat ya, mau lagi Ramadan atau tidak Ramadan, mau sedang berpuasa atau tidak berpuasa gitu ya, mau sendiri atau rame-rame, harusnya kan merasa dewasa. Nah, tetapi ketika kita berpuasa, ketika kita memasuki Ramadan, kesadaran akan pengawasan Allah itu lebih tinggi biasanya. Ya ini anak pribadi ya merasakan kalau lagi puasa atau kalau lagi memasuki Ramadan, tingkat kemampuan kita di dalam merasakan mutabaahnya Allah, monitoringnya Allah itu lebih tinggi. Nah, sehingga apa yang terjadi? Kita tuh jauh lebih mampu mengekang diri kita dari berbagai macam syahwat. Ya. Ya, syahwat itu kan banyak ya. Mulai dari misalnya syahwat mata, ya, melihat sesuatu yang bukan hak kita, ya, terkait dengan masalah katakan aurat. Ya, kalau lagi puasa itu kan ada aurat terbuka, ya kita cenderung astagfirullah, gitu kan. Ya, batal puasa saya, gitu. Walaupun seharusnya itu harus kita hidupkan di luar Ramadan, gitu. Ya. Kita sensitif, ya. Kemampuan pengekangan diri kita itu meningkat di saat puasa. Ya. Nah, sehingga dengan kemampuan-kemampuan seperti itu, ya, kita jadi jauh dari perbuatan maksiat. Kita jadi jauh dari sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, ketika ada orang yang katakanlah menyinggung perasaan kita, ya, kita mampu tuh untuk menahan amarah. Ya, kita ingat hadisnya ya, seseorang berkata kepada kamu sesuatu yang buruk, ya, katakanlah ini shaim, aku sedang berpuasa. Jadi kemampuan itu meningkat. Ya. Sehingga kehidupan selama kita berpuasa, kita lebih mampu menjauhi kemaksiatan dengan katakanlah persentase yang lebih meningkat. Ya. Kalau di hari-hari biasa itu begitu longgar, tapi di hari-hari puasa itu kemampuan itu meningkat. Nah, inilah yang kita sebut sebagai innosyamu junnatun. Puasa itu adalah perisai. Ya, perisai kita
Jadi saat kita itu puasa, kita mampu mengekang diri kita dari gangguan syahwat, ya, dari syahwat mulut, syahwat mata, ya. Ya syahwat mulut juga kan mudah kita kontrol itu kalau di bulan puasa. Ya, bahkan mulut kita ini, lidah kita lebih banyak ya bisa diajak untuk zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, tilawah Quran kita lebih banyak, zikir kita lebih banyak, ya kan? Cara menahan diri kita, kemampuan menahan diri kita dari mengatakan hal yang buruk itu lebih terkontrol. Ya biasanya ngomel gitu ya, kepada istri, kepada anak itu mampu kita kekang. Ya, biasanya ngomong-ngomong yang nggak senonoh ya, yang jorok-jorok bisa terkontrol. Nah, dia betul-betul bisa menjadi junnah, ya, bisa menjadi perisai bagi kita. Ya. Yang nantinya kalau perisai ini mampu kita pelihara secara terus-menerus dengan puasa, maka di ujungnya yastajinnu bihal abdu minan nar. Maka puasa itu akan bisa melindungi seorang hamba dari api neraka. Disebabkan kemampuan dia menahan diri dari perbuatan-perbuatan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, ketika seorang pemuda itu tidak atau belum mampu menikah, kan anjurannya dari Nabi juga adalah puasa. Ya, ya ma'syarul syabab, wahai para pemuda, man istata'a minkumul ba'a falyatazawwaj. Ya. Apabila kalian itu telah memiliki al-ba'ah, kemampuan, hendaklah dia menikah. Ya. Fa'il lam yastati, tapi kalau belum mampu, ya, belum punya kemampuan ekonomi mungkin gitu ya, belum punya kemampuan memberikan ma'isyah kepada keluarga, kata Nabi solusinya satu, fa'alaihi bisawm, hendaklah kalian berpuasa. Fa'inna lahu wijaun, karena sesungguhnya puasa itu adalah perisai. Al-wija sama dengan al-junnah, ya, perisai. Nah, kalau seandainya Ramadan ini bisa kita jadikan sebagai momentum untuk terus meningkatkan kemampuan kita mengekang hawa nafsu, kemampuan kita untuk melemahkan potensi syahwat kita, ya, sehingga meminimalisir tindakan-tindakan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, maka sesungguhnya ini begitu sangat efektif ya, untuk meningkatkan derajat ya, spiritualitas kita. Ya. Maka kalau kita lihat di agama-agama lain sekalipun ya, agama katakanlah agama-agama di luar Islam ya, agama-agama Ardi gitu misalnya. Ya. Di Hindu kalau nggak salah juga ada puasa. Di Hindu ada puasa. Di Buddha juga ada puasa juga. Ya, kenapa yang dipilih itu puasa? Ya, menahan diri dari syahwat. Karena dengan kemampuan itu spiritualitas orang meningkat. Ya, terlepas dari tadi ya, dari benar atau tidaknya ibadah mereka dari sudut syariat, tetapi kemampuan aktivitas berpuasa ini diakui oleh seluruh manusia, seluruh agama, bahkan dari sudut psikologi itu punya dampak terhadap spiritualitas. Ya, puasa itu punya dampak terhadap spiritualitas. Nah, ada orang yang puasanya puasa pati geni gitu misalnya gitu ya, puasa pati geni, puasa apa lagi tuh, puasa muti dan seterusnya kan, itu kan sebenarnya tirakat ya, cara untuk meningkatkan kualitas spiritual gitu ya, dalam konteks kemanusiaan, dalam konteks kebudayaan ya, itu begitu ya, begitu efektifnya katanya itu puasa itu membentuk spiritualitas kita ya. Maka oleh Islam puasa itu juga ada gitu, tapi tentu dengan berbagai macam bentukan-bentukan syariat yang diatur oleh Allah Subhanahu wa taala yang kemudian diterjemahkan secara tata tertib oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi substansi puasa secara umum adalah ya, kemampuan untuk melakukan pengontrolan diri, ya, self control. Nah ini keutamaan puasa
bahwa dia menjadi penghalang kita dari siksa neraka. Itu yang pertama. Yang kedua, puasa ini akan memberikan syafaat, akan memberikan syafaat kepada para pelakunya, kepada orang-orang yang menjalankannya. Apa itu syafaat? Syafaat itu berasal dari kata syifa. Syafa, ya, yakni pertolongan. Jadi dengan puasa, ya, seorang shaim yang melakukan puasa ini akan mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala lewat aktivitas puasanya. Pertolongan dari apa? Pertolongan dari api neraka, pertolongan dari siksa Allah di saat nanti di yaumil qiyamah tidak ada satupun ya, zat yang mampu menolong kita kecuali pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, pertolongan Allah ini dalam bentuk apa? Ya, banyak bentuknya. Salah satunya disebutkan di dalam hadis itu adalah puasa dan membaca Al-Quran. Kata Nabi, as-siyamu wal Qur'anu yashfa'ani lil abdi yaumal qiyamah. Nanti di hari kiamat, kata Nabi, puasa dan Al-Quran akan memberikan syafaat kepada hamba-hamba yang melakukannya. Ya. As-siyamu, puasa itu nanti mengatakan, ay robba mata manatuhu ta'a syahwati bin nahar fasyafi'ni fi. Kata puasa, wahai Tuhanku, ya Rabb, saya telah menahannya dari makan dan nafsu syahwat. Karena itu, perkenankan aku untuk memberikan syafaat kepadanya. Jadi puasa yang kita lakukan itu nanti berbicara kepada Allah Subhanahu wa taala, memberikan testimoni. Ya Allah, ya Rabb, orang ini dulu berpuasa. Ya. Nah, dengan puasanya dia menahan diri dari makan yang dihalalkan. Dia bisa mengekang nafsu syahwatnya. Ya. Oleh karena itu, hari ini aku akan memberikan syafaat kepadanya, ya karena upayanya di dunia ya, yang begitu sangat serius. Ya. Nah, jadi puasa itu datang kepada Allah, memberikan syafaat kepada kita. Ya, karena di saat orang-orang lain sedang makan, orang-orang lain melakukan mengumbar syahwat, tapi dia mampu melakukan ya pengekangan diri ya, disebabkan dia berpuasa. Nah, ini luar biasa ya. Nah, jadi ini cara kita untuk mendapatkan syafaat ya, dari Allah Subhanahu wa taala dengan cara ya, berpuasa. Ya, bukan sekedar berselawat. Ya. Selawat itu juga nanti akan mendapatkan syafaat dari Nabi kita Muhammad SAW. Tapi puasa juga bisa. Kemudian yang kedua adalah Al-Quran, membaca Al-Quran. Ya, Al-Quran akan datang kepada Allah, memberikan testimoni. Wa yaqulul Quran mata'tuhun naum bil-lail. Ya Allah, ya, aku, kata Al-Quran, telah menahannya. Dari apa? Mata'tuhun naum. Dari tidur. Ya, bil-lail, di malam hari. Ya, karena dia baca Quran, dia jadi begadang. Karena dia baca Quran, dia jadi nggak tidur, ya Allah. Ya, matanya terjaga untuk tilawatul Quran. Fasyafi'ni fi. Maka perkenankan aku, ya Allah, untuk memberikan syafaat kepadanya. Maka kata Allah, fayashfa'ani. Maka syafaat keduanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu, di bulan Ramadan ini memang ya sudah sewajarnya ya di samping puasa Ramadan yang kita lakukan secara sebulan penuh ya, maka kita diminta juga untuk meningkatkan aktivitas yang terkait dengan Quran, tilawatul Quran, mempelajari Al-Quran, membaca tafsirnya, mengikuti kajian-kajiannya, ya, karena nanti keduanya akan datang kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, meminta kepada Allah untuk diperkenankan memberikan syafaat kepada para pelakunya.
Ya, nah, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala ya, memberikan syafaat kepada kita ya, lewat puasa kita dan lewat interaksi kita dengan Al-Quran. Nah, itu yang kedua. Ya, keutamaan saum. Kemudian yang ketiga, ya tentu saja yang paling utama dari saum ini adalah kita akan mendapatkan maghfirahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, karena pengampunan inilah yang kita butuhkan. Ya, tidak ada satupun makhluk manusia yang hidup di dunia ini yang tidak melakukan dosa, yang tidak melakukan kesalahan. Ya, termasuk kita. Jadi usia yang seperti sekarang, ya, kalau kita mau inventarisir gitu, ya, dosa-dosa kita ini banyak sekali. Kita kan nggak berani ya menuliskan dosa-dosa kita. Kalau kemarin lah satu hari, kalau kita tulis dosa-dosa kita itu banyak. Ya, baik dosa-dosa besar, dosa-dosa sedang, maupun dosa-dosa kecil. Yang kita sengaja, yang kita nggak sengaja aja banyak juga yang karena kita nggak tahu kan, tidak sengajaan atau kita nggak sadari banyak sekali. Maka dosa-dosa itu ya, semakin hari semakin menumpuk, semakin tahun semakin banyak. Ya. Yang itu semuanya membutuhkan pengampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala agar nanti di akhirat antara amal-amal kebaikan kita dengan amal-amal kejahatan kita berharap lebih banyak amal kebaikan. Ya, sehingga kita dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai orang yang berhak mendapatkan surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi yang kita khawatirkan adalah ketika dosa-dosa kita ini lebih banyak daripada ya, ibadah yang kita kumpulkan, kebaikan yang kita lakukan. Maka puasa ini adalah cara Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kita mendapatkan ampunan. Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Bahkan puasa ini ya, di bulan Ramadan ini pahalanya ini tidak terbatasi, ya. Tidak terbatasi. Ganjarannya itu dibatasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau ibadah-ibadah yang lain itu biasanya disebutkan ganjaran. Misalnya kata Nabi SAW dalam hadisnya, kullu amal ibni Adam yudha'aful hasanatu asyru amsalha ila sab'i mi'ati dhifin. Setiap amal kebaikan yang dilakukan oleh seorang manusia itu dilipat gandakan oleh Allah. Misalnya ada yang dilipat gandakan dengan 10 kebaikan. Ya. Baca Quran itu ya, satu huruf ya, dinilai oleh Allah, dibalas oleh Allah dengan 10 kebaikan. Sehingga kalau kita membaca alif lam mim kata Nabi itu bukan 3 kebaikan, tapi 30 kebaikan. Karena setiap hurufnya itu Allah lipat gandakan 10 kebaikan. Nah, sampai yang paling tinggi itu ya, kita dibalas dengan 700 kali lipat. Ya, 700 kali lipat sebagaimana di dalam surat Al-Baqarah. Ya. 700 kali lipat. Kan 700% berarti ya. Nah, tetapi kata Nabi, illas saum, kecuali puasa. Fa innahu li wa ana ajzi bih. Dalam sebuah hadis qudsi disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala lewat lisan nabinya, puasa itu untukku. Fa innahu li, ya, puasa itu untukku wa ana ajzi, dan akulah yang akan membalas pahalanya. Ya, para ulama memaknai hadis ini bahwa amalan puasa ini batas pahalanya tak terhingga. Ya, tak terhingga. Jadi bisa melewati 700 kali lipat. Ya, bahkan di hadis yang lain dijelaskan ya,
Ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Ya. Kalau Allah Azza wa Jalla kullul amali kafarah. Kata Allah Azza wa Jalla, hadis qudsi berarti ya. Setiap amal itu ya, pahalanya adalah kafarah, kifarat. Kifarat itu penghapus dosa. Jadi setiap amal yang kita lakukan itu pahalanya dalam bentuk kifarat, menghapus dosa-dosa kita. Ya, termasuk juga puasa. Tetapi ada tambahannya. Puasa ini ya, tidak dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi apa istilahnya barang apa pahala barteran. Pahala barteran gini. Kalau kita membaca hadis yang lain, ya, nanti katakan bahwa ada orang yang muflis, ada orang yang rugi, ada orang yang bangkrut di dunia. Siapa yang bangkrut? Ya. Mereka yang berbuat baik, tapi juga melakukan kejahatan. Ya. Orang yang menjadi objek kejahatan yang dirugikannya sama di dunia, itu menuntut balas kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, si fulan ini telah berlaku curang kepadaku. Ya. Dia dulu menyakiti. Ya. Maka kemudian ya, kata Allah Subhanahu wa taala, Allah ambil ya, pahalanya, ya, Allah berikan dosanya. Ya. Nah, pahalanya dulu bukan dosanya. Pahalanya Allah berikan kepada orang tersebut. Jadi pahalanya dikurangi. Ya, itu hadisnya. Datang lagi yang lain menuntut balas, maka pahalanya dikurangi. Nah, yang dikurangi itu pahala apa? Pahala ibadah-ibadah yang lain nih. Pahala puasa, pahala sedekah. Gitu. Nah, tapi kalau pahala puasa itu tidak dikurangi, tidak dijadikan barteran. Ya, pahala puasa itu menetap ya, bagi orang tersebut. Di hadis ini dikatakan illa saum wa saum li wa najzi. Di dalam riwayat hadis disebutkan Imam Ibnu Rajab Al-Hambali yang mengatakan bahwa puasa itu akan menetap ya, khusus untuk Allah dan tidak dijadikan sebagai barteran. Nah, ini kita lihat ya. Jadi dia amal yang dikhususkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk diberikan kepada orang tersebut. Ya. Nah, ini salah satu keutamaan dari amal puasa, ya, amal saum. Nah, kemudian ya, rahimakumullah, yang juga harus menjadi perhatian kita, puasa ini adalah satu amalan yang sangat rahasia ya, antara seorang hamba dengan Tuhannya, yang harusnya tidak ada orang lain yang mengetahuinya ya, secara batin hanya kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, oleh karena itu niat puasa ini harus kita senantiasa pelihara ya. Apalagi puasa sunat ya. Kalau puasa Ramadan setiap orang puasa ya kan. Kalau puasa sunnah ini kan kita puasa di saat banyak orang mungkin tidak puasa, maka itu perlu kita pelihara ya supaya niat itu ya tetap ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, Allah Subhanahu wa taala ya, memberikan juga kepada kita dengan puasa kebahagiaan. Ya, kebahagiaan ya, yang bisa kita dapatkan kebahagiaan itu di dunia dan di akhirat sekaligus. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala, ya, bagi orang yang berpuasa itu farhatan, ya, dua kebahagiaan. Ya, jadi kalau kita puasa itu kita akan mendapatkan kebahagiaan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang pertama adalah farhatun ya, inda iftar. Ya, kita akan bahagia ketika
mendapati iftar, ya, ketika kita berbuka puasa. Jadi buka puasa ini kenikmatannya itu kita rasakan yang pertama di dunia ketika kita ada di waktu berbuka. Makanya kita semuanya ini luar biasa ya. Waktu berbuka ini kan waktu yang kita tunggu-tunggu. Ya. Jangankan anak kecil ya, yang puasanya masih puasa awam. Gitu ya. Kita yang udah dewasa itu gembira banget kalau ya waktu-waktu berbuka. Saking gembiranya kita waktu berbuka kan, kalau kita keluar kantor jam 4 ya, semua orang ya berebutan sampai di rumah ya, sebelum maghrib. Makanya macet itu ya, kalau bulan puasa itu macetnya sore ya enggak. Kalau pagi nggak terlalu macet. Nah, pulang kantor itu luar biasa ya. Di berbagai tempat itu macet ya, kenapa ya? Karena orang itu ingin mengejar berbuka. Orang merasa kebahagiaan yang sangat luar biasa ketika merasakan buka puasa ya. Nah, ini juga kebahagiaan yang kita dapatkan ya, dengan puasa. Al-shaim farhatani farhatan inda fitrah. Bahkan dengan seteguk air, satu katakanlah mangkok kolak gitu, itu udah kebahagiaannya sudah sangat luar biasa. Ya. Yang kedua, wa farhatun inda liqa'i rabbi. Ya, ini kebahagiaan nanti ketika bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bahkan kata Nabi, wala khulufu fihi atyabu indallahi rihal mis. Salah satu juga keutamaan orang berpuasa adalah nanti ya, bau mulut orang berpuasa ya, di surga nanti lebih harum daripada bau minyak kasturi. Ya, kasturi katanya baunya enak, harum semerbak ya, kemana-mana bau. Ya, bahkan dapat dicium oleh orang yang jaraknya cukup jauh. Ya, ini juga disebutkan ya, oleh para ulama. Ya, kenapa mendapatkan keutamaan baunya seperti bau kasturi? Ya, disebutkan oleh para ulama karena kalau kita puasa ini, ya, salah satunya kan kita menjaga mulut. Ya, menjaga mulut kita dari perkataan-perkataan yang tidak baik. Qaul zur, ya, perkataan-perkataan yang tidak berguna. Ya. Bahkan menjauhi dari perkataan-perkataan yang bisa menyakiti hati orang lain. Ya, gibah, ya, fitnah, bully, itu diharamkan di dalam diri kita saat kita berpuasa. Batal. Apa Allah akan tidak memberikan pahala atas puasa kita lakukan. Ya. Nah, karena kemampuan kita ya, dengan puasa ini untuk menjaga mulut kita dari hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, maka nanti di akhirat ya, Allah balas mulut kita ini setiap bicara mengeluarkan bau kasturi yang dia bisa dicium oleh seluruh penghuni surga. Ya, jadi wangi mulutnya ya, sebagai balasan atas mulutnya yang senantiasa dia bisa dia jaga ya, sepanjang dia berpuasa. Ya, jadi luar biasa. Nah, para ulama mengatakan juga kalau kita itu bisa menjaga mulut kita bukan sekedar saat berpuasa, di saat hari-hari tidak berpuasa, itu juga Allah akan berikan ya, bau mulut kasturi di saat kita masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Ini keutamaan yang Allah berikan kepada kita lewat puasa. Nah, oleh karena itu, rahimakumullah, ini yang mesti kita kita berikan perhatian sehingga kita punya motivasi yang tinggi untuk melaksanakan puasa di bulan Ramadan dengan tingkat puasa yang harusnya lebih baik daripada puasa kita sebelumnya.
ya, bukan sekedar secara fisik ya menjaga diri kita dari makanan yang diharamkan, tapi dari seluruh hal-hal yang memang bisa membatalkan pahala-pahala puasa kita. Karena puasa ini kalau kita lihat pembagiannya Al-Ghazali itu ada puasa am, puasa orang-orang umum, ada puasa khos, ada puasa orang khusus, ada puasa orang yang lebih khusus, ya, khususul khus, ya, puasa yang lebih khusus dari orang khusus. Jadi puasanya orang-orang yang mampu meninggalkan semua yang dilarang Allah, yang tidak berguna, yang tidak bermanfaat, dan melakukan ketaatan-ketaatan, baik itu yang wajib, yang sunnah, ya sunnahnya sunnah muakkadah dan seterusnya, ya itu dia lakukan semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Oleh karena itu, waktu Ramadan ini memang harusnya menjadi hal penting buat kita ya untuk melakukan perbaikan diri. Ya, bahkan kalau seandainya ini disadari oleh kaum muslimin secara kolektif gitu ya, dia bisa memperbaiki nasib masyarakat, bisa memperbaiki nasib bangsa dan seterusnya. Jadi pengaruh puasa ini besar luar biasa. Ya, secara pribadi orang lebih meningkat, spiritual quotient, kecerdasan spiritualnya meningkat. Maka kecerdasan spiritual yang meningkat dari tiap orang ini akan melahirkan juga kecerdasan masyarakat. Dan ini punya dampak lagi nanti terhadap negara dan seterusnya. Sehingga harapan kita memang kalau seandainya puasa ini dilakukan dengan sepenuh hati, dengan kesadaran yang tinggi, ya, maka negeri kita ini akan jauh lebih aman. Ya, karena setiap orang-orang yang ada di dalamnya merasakan monitoring dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, menurunnya angka korupsi, karena harus begitu ya, menurunnya kriminalitas, tapi meningkatnya berbagai macam amal-amal kebaikan, sedekah semakin banyak, orang yang menjaga dirinya dari perbuatan-perbuatan kemaksiatan semakin banyak, harus begitu. Ya, tapi lagi-lagi, ya ini tergantung pada kualitas puasa kita. Ya. Oleh karena itu, di zaman Nabi, ya, setelah puasa itu memang luar biasa. Kedamaian, masyarakat semakin meningkat, persaudaraan semakin menguat, tingkat sensitivitas sosial itu juga meninggi. Ya, jadi pasca Ramadan itu terjadi perubahan-perubahan besar di Madinah. Besok Ramadan lagi terjadi lagi perubahan-perubahan yang lebih baik di kota Madinah. Berkali-kali orang Ramadan, berkali-kali pula presentasi kebaikannya meningkat. Nah, ini yang harusnya bisa kita lakukan. Ya, minimal dalam skala pribadi, dalam skala keluarga ya. Minimal ini yang bisa kita lakukan ya, supaya Ramadan itu betul-betul menjadi momentum ya, bagi kebangkitan diri kita dan kebangkitan spiritual keluarga kita. Ya. Maka ini harus kita libatkan ini, ya, harus kita libatkan secara baik keluarga kita. Ya, jadi harus mengkondisikan istri, mengkondisikan anak-anak, ya, udah mulai sosialisasi ke mereka ya, terkait dengan aktivitas Ramadan, ya, sehingga anak-anak kita itu menjadi lebih baik dalam aktivitas ibadahnya. Ya. Yang laki-laki ya, sholatnya yang tadi di rumah ya, udah mulai di masjid. Yang tadinya tidak sholat sunat rawatib, udah mulai ada rawatibnya. Ya. Yang tadinya tilawahnya belum optimal, 1-2 halaman udah meningkat. Ya. Begitu harus kita lakukan. Ya. Nah, sehingga keberkahan Ramadan itu betul-betul hadir ya, dalam kehidupan kita, baik secara pribadi, secara masyarakat, maupun secara negara. Ya. Nah, ini keutamaan berpuasa. Kemudian kita pindah lagi hikmah di balik puasa. Ya, hikmah di balik puasa Ramadan. Allah Subhanahu wa Ta'ala
secara tegas ya, memberikan target atau memberikan penjelasan terkait dengan ultimate goal, tujuan utama dari puasa Ramadan ini. Ya allazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi ujung destinasi dari ibadah puasa di bulan Ramadan dan aktivitas Ramadan yang lainnya agar dengan semua sarana itu kita ya, meningkat derajatnya menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi hikmah berpuasa adalah seorang hamba dapat menggapai derajat takwa. Ya. Oleh karena derajat takwa yang kita kejar dari puasa kita ini, ya, maka kita harus punya indikator-indikator apa sesungguhnya indikator yang bisa kita lihat bahwa dengan puasa maka ketakwaan kita itu bertambah. Itu harus kita tahu. Nah, nanti kita harus lihat ya, ciri-ciri orang bertakwa. Apakah ciri-ciri itu semakin lengkap ya ada di dalam diri kita, semakin meningkat atau tidak? Ya. Nah, kalau ciri-ciri orang bertakwa itu semakin ada di dalam diri kita, semakin lengkap bahkan gitu ya, maka puasa yang kita lakukan ini itu berhasil mencapai tujuannya. Ya. Misalnya kalau kita baca di dalam beberapa ayat Quran, ya, ketika Allah menjelaskan tentang ciri orang bertakwa itu, Ali Imran ya 133, 134, 135, itu disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra. Salah satu ciri orang yang bertakwa adalah orang-orang yang menginfakkan hartanya fis sarra'i wad dharra, baik dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sempit. Nah, dengan puasa ini harapannya ya, ciri-ciri ini kita punya nah, sebagai bagian dari ciri orang bertakwa. Jadi setelah kita puasa Ramadan sebulan penuh, kita menjadi orang yang punya kemudahan di dalam membantu orang yang susah. Kita menjadi orang yang punya kesetiakawanan sosial yang lebih. Kita menjadi orang yang punya kepedulian terhadap orang-orang yang harus kita bantu. Bukan sebaliknya, ya, habis Ramadan tambah pelit, ya. Habis Ramadan ya, tambah nggak peduli. Seharusnya pasca Ramadan kepedulian kita terhadap lingkungan semakin meningkat. Nah, itu bukti bahwa Ramadan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita sudah mendekati ya dari derajat takwa. Ya. Walladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra. Yani orang-orang yang menginfakkan hartanya di waktu lapang maupun di waktu sempit. Ya, bukan sekedar di waktu lapang, di waktu sempit pun mereka punya kepedulian. Ya, di waktu mereka tidak punya uang pun mereka punya kontribusi. Jadi ciri berinfak itu, punya kepedulian itu bukan ciri orang kaya, tapi ciri orang bertakwa. Karena orang bertakwa akan mudah membantu orang lain meskipun dirinya dalam kondisi sulit. Kepeduliannya tidak hilang dengan kesulitan ekonomi yang dia rasakan. Ya, dia tetap sisihkan. Kalau dia punya uang 500.000, ya disisihkan 1.000-nya buat membantu orang. Kalau dia punya makanan lebih di rumahnya, ya sementara tetangganya, saudaranya, familinya, ya, sulit, maka dia membantu. Ya. Kalau dia beli beras karung misalnya gitu ya, lalu dia hantarkan ya, mungkin 5 kilo, 5 liter, 10 liter, buat kakaknya, buat adiknya, buat pamannya, buat bibinya, yang selama ini merasakan kesulitan. Itu muncul seharusnya pasca Ramadan.
ya, kepedulian kita itu. Wal kazimin al ghaiza. Ciri orang bertakwa berikutnya adalah orang yang mampu menahan amarah. Ya, seharusnya pasca Ramadan, ya, amarah kita, ya, emosi yang meledak-ledak itu bisa kita rem, ya, menjadi orang yang lebih terjaga, lisannya mampu untuk mengontrol emosinya, ya, harus begitu, ya. Karena inilah, ya, target tujuan dari puasa, mengantarkan kita mencapai derajat takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal afina anin nas, dan mudah, ya, memaafkan kesalahan orang. Ya, gak gampang dendam, melihat kesalahan orang sebagai sebuah proses, ya, perbaikan diri, melakukan kesalahan kepada kita, dia minta maaf, kita maafin, karena kita memandang setiap orang itu pasti bisa berbuat salah, bagaimana kita juga bisa berbuat salah. Ya, maka rasa maaf kita itu jauh lebih besar, ya, kita stok maaf kita punya banyak gitu, sehingga kita nggak kehabisan stok kemaafan. Ya. Kita itu punya mental keberlimpahan, ya. Abundant mentality, mental keberlimpahan. Orang punya mental keberlimpahan tuh nggak pelit, ya, nggak suka ngumpulin harta gitu ya, dan orang lain nggak boleh menikmati. Mereka punya keberlimpahan. Ya, mereka ingin apa yang mereka rasakan juga dirasakan oleh saudara-saudaranya. Ya, mereka ingin menikmati kebersamaan itu, ya, dengan sebaik-baiknya. Dapat rezeki, ya, mereka ingin rezeki mereka juga dinikmati oleh orang-orang sekitarnya. Ya, beli mobil baru, ya, mereka katakan kepada adiknya, kakaknya, pamannya, yuk kalau mau jalan-jalan, ya kan? Kemudian nggak punya mobil, nggak apa-apa, pakai mobil saya aja, jangan malu-malu. Nggak apa-apa kalau kita nikmati bareng-bareng. Nah, gitu lah kira-kira, ya. Sehingga ketika dia punya sesuatu, itu berkah gitu. Ya. Ada orang yang punya mobil, tetangga sebelahnya punya keperluan mau ke rumah sakit, ya, mau pinjam nggak boleh, takut rusak, ya kan? Mau pinjam syaratnya banyak, ya, harus nyimpen, harus taruh SIM, ya, harus taruh duit, ya kan, deposit dulu, aduh ribet amat lah, ya kan? Dan harusnya kalau kita punya kendaraan itu kita sampaikan ke tetangga kita yang susah mungkin, ya, Pak Bu, ini saya punya kendaraan, Bu, anaknya hamil, kalau nanti malam-malam butuh kendaraan, tak apa-apa Bu, pakai aja nih ke toko rumah saya. Nah, gitu kan. Nah, sehingga kalau kita menawarkan gitu, juga minjem ya. Ya, karena kalau mobil itu nggak enak, karena juga kalau mobil tetangga tuh nggak enak kalau nggak pernah ditawarin. Itu kalau ditawarin, Pak, Ustadz, gitu kan. Kalau mau pakai aja. Nah, kalau udah ditawarin gitu enak tuh kita. Misalnya kalau kita butuh, kita kontak, Pak, bisa pinjam nggak Pak? Buat jemput anak pesantren, nah, gitu ya. Nah, jadi abundance mentality, mental keberlimpahan harus kita punya, ya. Sehingga kita itu menjadi orang yang mudah memaafkan orang lain, mudah memberi, ya, mudah berbagi, ya, merasa bahagia ketika orang juga bahagia. Ya, jangan kebalikannya, ya. Kita merasa susah ketika orang bahagia, ya, dan bahagia ketika orang susah. Ya. Jangan. Nah, ini salah satu hikmah dari puasa, ya, supaya kita bisa mencapai derajat takwa dan bisa kita ukur. Ya, KPI itu bisa kita lihat pada diri kita sesungguhnya. Ya, apakah ciri-ciri orang bertakwa itu ada pada diri kita, semakin lengkap, semakin meningkat, ya kan? Nah, kalau iya berarti ya, puasa kita itu, ya, terdampak. Puasa kita itu produktif. Puasa kita itu, ya, punya pengaruh signifikan terhadap, ya, diri kita. Nah, kemudian yang kedua, ya,
Tadi puasa ini ya bisa mencapai derajat takwa. Yang kedua, puasa ini ya, di balik puasa ini hikmahnya apa? Kita punya kemampuan untuk meninggalkan syahwat dan segala kesenangan. Jadi dunia ini tidak ada di hati kita. Dia tidak bersemayam di hati kita. Dia tidak mendominasi diri kita. Sehingga kita itu menjadi orang yang rakus dunia. Dunia cukup di tangan kita. Bisa kita kendalikan. Ya. Kita tidak menjadi orang yang rakus dunia. Yang orientasinya hanya dunia saja. Hanya materi. Setiap hal ukurannya itu materi. Enggak. Ya, ukuran kita ukhrawi. Ukuran kita adalah ukuran kita. Materi tidak menjadi ukuran kita. Baik ketika kita berteman dengan orang lain, baik ketika kita katakanlah mengut mantu gitu ya. Nanti kan pada mengut mantu semuanya ya. Nah, ukuran kita itu dalam aktivitas itu bukan materi. Ya, karena banyak juga orang kalau udah hubud dunia, cinta dunia, semuanya diukur dari materi. Ya, persahabatan dari materi. Ya, dia berkawan sama saya, lalu saya dapat apa? Apakah saya punya manfaat ekonomi nggak dari persahabatan? Kalau nggak ada manfaat ekonomi, nggak berkawan. Ya. Sehingga dia perkawanan itu adalah orang-orang yang menguntungkan dia secara ekonomi. Ya. Kalau kita yang tidak punya dampak ekonomi pada dia, ya nggak akan jadi kawan kita. Ada nggak boleh kayak gitu. Kita harus melihat manfaat ukhrawi dari setiap persahabatan. Apakah kalau saya bersahabat dengan dia, bisa nggak saya ini diantarkan ke surga? Punya pengaruh nggak dia terhadap akhirat saya? Ternyata kalau bertemu dengan dia, ukhrawi saya semakin baik. Ya, semangat sholat saya semakin meningkat. Maka kita jadikan sahabat. Ya. Begitu juga kalau kita mau mengut mantu, ya, ukurannya adalah ukuran ukhrawi, dan ukuran materi. Ya, karena banyak orang-orang yang punya ukuran materi ketika ya, menikahkan anaknya. Makanya disindir oleh Nabi SAW. Ya, kata Nabi, tunkahul mar'atu li arba. Ya, wanita itu dinikahi ya, karena 4 hal. Ya, maliha, ya, hartanya. Wali jamaliha, kecantikannya. Wali hasabiha, status sosialnya. Wali diniha, kemudian adalah agamanya. Kata Nabi, fasfar bisa tidid taribat yada. Nikahilah perempuan itu disebabkan oleh karena kualitas agamanya. Taribat yada, maka kau akan beruntung. Ya, jadi banyak orang-orang yang melihat itu hanya dari sisi ekonomi. Ya. Gajinya berapa? Anak saya S1, masa dia D4, ya, anak saya S2, maka saya maunya juga S2. Ya kan? Anak saya PTN, gitu. Maunya PTN juga. Ya. Anak saya UI, maka masa sih terima suami tidak dharma. Gitu kan? Ya. Nah, begitu juga nanti kalau kita menerima calon menantu, ya harus melihat dari agamanya. Ya. Idza jaa man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawwijhu. Sudah datang kepada kalian seorang laki-laki, ya, tardawna dinahu, kamu ridho agamanya, artinya agamanya bagus. Wa khuluquhu, akhlak yang bagus. Fazawwijuhu, maka nikahin ya dengan anak kita. Ya. Jangan ditolak gara-gara alasan-alasan yang sifatnya materi. Illa taf'aluhu, tapi kalau kita nggak lakukan, kita tolak laki-laki seperti ini yang datang kepada kita untuk meminta anak kita menjadi istrinya dengan alasan ekonomi, takut fitnah fil ardi, kata Nabi, nanti akan terjadi fitnah di muka bumi, wa fasadun kabir, dan kerusakan yang besar. Ya, nah ini ya kemampuan kita itu kita bisa capai lewat puasa. Dengan puasa kita mampu meninggalkan syahwat, ya,
berorientasi kepada hubud dunia itu mampu kita minimalisir dengan ibadah puasa. Itu hikmah puasa, apalagi puasa di bulan Ramadan. Dan jam 10. Nah, kemudian terakhir, ya, target dari puasa adalah kita menjadi pribadi yang di setiap waktu yang kita lewati, kita menjadi pribadi yang lebih baik. Jadi harapannya Ramadan yang kita lalui setiap tahunnya ini itu bisa membuat diri kita berkembang menjadi pribadi yang lebih baik. Itu hikmah dari puasa. Dari puasa. Subasaim hadduhu min siyamihil ju'wal atas. Banyak orang yang berpuasa namun dia tidak mendapatkan dari puasanya kecuali lapar dan haus. Ini orang-orang yang puasanya cuma puasa prosedural, ya, puasa formalitas, ya, tapi kehilangan substansi dari puasanya itu, sehingga puasanya tidak membuat dirinya lebih baik. Ya, habis bulan Ramadan, besok masuk 1 Syawal, 2 Syawal, dia kembali ke tradisi semula, kembali kepada kebiasaan buruknya lagi. Kebiasaan gibah, kebiasaan pelit, kebiasaan fitnah, kebiasaan-kebiasaan buruknya lagi. Kebiasaan meninggalkan masjid, tidak lagi menjaga semangat puasa, tidak lagi peduli, gitu. Kembali ke kebiasaan semula. Berarti puasa ini adalah puasa yang sia-sia, ya, yang tidak Allah terima sebagai sebuah amal soleh. Nah ini Bapak sekalian, hikmah dari som kita di bulan Ramadan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala senantiasa memberikan kepada kita kekuatan lahir dan batin, ya, untuk bisa memasuki bulan Ramadan besok ini dengan ibadah-ibadah yang Allah sudah gariskan, yang sudah ditentukan oleh Nabi Muhammad SAW. Kemudian kita bukan termasuk orang yang rugi, ya, sebagaimana hadis yang kita baca itu, rima anfurujulin dakhala alaihi ramadhana summan salaha walam yughfar lahu. Ya, sangat buruk, ya, atau rugilah seorang manusia yang bulan Ramadan datang kepadanya lalu berpisah darinya tapi dosanya belum diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, mungkin ini yang bisa saya sampaikan, ya, 10:03. Mungkin ada tanya jawab, silakan. Saya kembalikan ke Pak Yaya. Silakan Yaya.